Poco X7 Pro ini katanya jauh lebih cerah ya untuk peak brightness-nya di bawah sinar matahari dibandingkan dengan Poco F6. Nah, apakah hal itu benar? Langsung aja kita simak video kali ini, guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy sini, dan kali ini kita akan membandingkan kecerahan layar maksimal yang didapatkan oleh kedua smartphone ini, yaitu adalah Poco X7 Pro dan juga Poco F6 di bawah sinar matahari. Nah, menurut data sih ya, dan menurut kata-katanya dari Poco sendiri, Poco F6 ini memiliki kecerahan maksimal hingga 2400 nits. Yang kalau secara logika ini ya cerahnya itu bahkan sama ya, mirip-mirip dengan iPhone. Dan untuk Poco X7 Pro ini malah lebih gila lagi karena bisa mencapai 3200 nits. Dan bahkan secara angka itu berarti bisa mengalahkan iPhone ya. Karena iPhone nggak secerah itu. Kalau nggak salah iPhone tuh 2600 nits gitu ya. Nah, langsung aja kita bandingkan ya. Kira-kira apakah Poco F6 ini bisa dikalahkan dengan Poco X7 Pro. Nah, saya udah tes sih untuk rekamannya, kalian juga bisa lihat sesuai dengan yang apa saya tayangkan ya guys. Jadi setelah saya tes di Poco F6 dan juga Poco X7 Pro ini, memang terlihat bahwa Poco X7 Pro ini lebih cerah kalau di bawah sinar matahari. Dan saya coba dari dua tes. Yang pertama adalah tes auto brightness di bawah sinar matahari terik. Yang kedua adalah tes sunlight mode yang di bawah sinar matahari terik. Dan menurut tulisannya, sunlight mode tuh kalau misalnya kalian di bawah sinar matahari terik, maka dia bisa lebih cerah layarnya ya. Nah, dari kedua tes tersebut ada sedikit kejanggalan. Karena ternyata sunlight mode-nya ini malah lebih terlihat gelap ya daripada yang auto brightness-nya. Justru auto brightness di kedua smartphone ini itu malahan lebih terang daripada kalau kalian menggunakan mode sunlight mode, dimana harusnya mode sunlight mode ini dibuat khusus kalau di bawah sinar matahari terik. Jadi menurut saya agak aneh dan agak gimmick ya untuk mode tersebut. Mending langsung gunain aja auto brightness menurut saya. Nah, dari tes yang saya lakukan pun dapat terlihat jelas bahwa Poco X7 Pro ini lumayan sedikit lebih terang daripada Poco F6. Poco F6 memang masih terlihat dengan cukup oke ya di bawah sinar matahari terik. Tapi menurut saya Poco X7 Pro ini udah levelnya sama ya dengan iPhone yang 2600 nits itu. Jadi udah kayak mirip-mirip gitu ya untuk kita bisa lihat di bawah sinar matahari terik itu dengan jelas guys. Nah, jadi klaim yang diberikan oleh Poco ini mungkin menurut saya agak sedikit overclaim ya. Karena ya 3200 nits yang ada di Poco X7 Pro ini ternyata ya kalau saya lihat secara langsung itu kadang-kadang malah agak sedikit kalah daripada iPhone 15 Pro Max saya. Dan mungkin sedikitnya itu sedikit banget ya. Jadi padahal kalau nggak salah, iPhone 15 Pro Max saya itu maksimalnya 2600 nits nih kalau nggak salah. Jadi kan ya agak aneh aja sih, kenapa kok malah Poco X7 Pro ini tingkat kecerahan di bawah sinar mataharinya kalau nggak kurang lebih sama ya agak sedikit lebih gelap ya daripada iPhone 15 Pro Max saya. Tapi ini berarti kalau misalnya kalian mau gunakan Poco X7 Pro ini di bawah sinar matahari terik, itu sangat-sangat bisa banget. Karena ya menurut saya pada saat lihat itu udah wah, ini udah kayak flagship iPhone banget nih. Langsung bisa kebaca semua dengan baik ya. Dan juga pada saat saya gunakan di bawah sinar matahari terik, malahan iPhone saya itu lebih cepat panas daripada Poco X7 Pro. Jadi menurut saya bagus banget Poco X7 Pro ini karena bisa menahan panasnya lebih bagus daripada iPhone saya. Dan juga memang Poco F6 ini masih kalah dengan tingkat kecerahan iPhone 15 Pro Max dan juga Poco X7 Pro. Tapi meskipun begitu, Poco F6 ini tetap masih lumayan bisa ngebaca ya untuk layarnya di bawah sinar matahari terik. Nah, jadi
yang sunlight mode tuh udah nggak usah dipakai deh guys. Itu kayak bener-bener ya gimmick banget gitu ya. Ditulis kalau misalnya auto brightness-nya dimatikan dan kita milih sunlight mode, saya kira bisa lebih terang daripada kalau auto brightness-nya ini nggak dinyalakan ya. Ternyata tidak. Meskipun udah saya pakai sunlight mode dan saya udah cerahin secara maksimal, tetap kalah guys ternyata daripada auto brightness yang dipakai. Jadi agak sedikit kecewa lah. Itu kayak fitur gimmick yang nggak bakalan dipakai kalau kalian udah tahu nyoba auto brightness yang biasa aja. Nah, mungkin beberapa dari kalian akan merasakan bahwa fitur ini berguna banget karena kalian butuh kalau misalnya di luar ya, terutama kalau di jalan kalian pingin lihat smartphone kalian dan ingin lihat layarnya itu kalau misalnya tidak terang, biasanya kita akan merasakan kesusahan untuk membaca layarnya. Dan dengan hal ini berarti Poco X7 Pro benar-benar aman banget karena secara penglihatan mata kalian ini benar-benar gampang banget untuk dibaca dan benar-benar terang banget menurut saya. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang peak brightness yang ada di Poco X7 Pro. See you guys di video selanjutnya. Wah, memang mantap nih HP. 4,4 juta loh. Tapi fiturnya itu loh nggak masuk akal.